Halo Indogamers, para wibu denial, selamat datang lagi bersama gua, host yang paling kalian cintai, Admin Yami. Dan selamat datang di acara Bukan Rapat OSIS, di mana kami rapat tapi kami bukan OSIS. Oke, coba tolong kepada Mimin. Tolong diperkenalkan dirinya dulu. Panggil Mimin lagi saya live nih. Oke, ayo Mahmud, perkenalkan namamu dulu. Perkenalkan dulu siapa dirimu Ya, dan kau ngapain. halo buat teman-teman yang baru pertama kali lihat saya. Aku namanya Daem, ya biasa dipanggil Admin Daem, Mimin Daem. Kalau di channel Muse ya aku perwakilan dari Muse. Ya, salam kenal. Oke, sebelumnya kan aku sudah Ya. pernah kayak ngomongin anime bajakan dari jauh hari. Waktu itu kayaknya awal-awal pandemi aku udah kayak ngeliat berita copyright dari Jepang. Sempat ku bahas juga, tapi yang ku bahas itu masih abu-abu. Dan akhirnya kita bisa mendatangkan sumber yang bisa dibilang kredibel. Nah, untuk sekarang kan kau kerja di Muse. Kau bisa jelaskan gak sih Muse itu apa? Kenapa kalian bisa ngupload anime ke YouTube tanpa kena copyright? Oh ya, jadi mungkin teman-teman sendiri banyak yang mikir kalau Muse itu adalah channel anime gitu ya. Tapi sebenarnya kami bukan hanya itu gitu loh. Jadi channel anime itu adalah bagian dari Muse Communication. Muse Communication itu adalah distributor lisensi. Kadang kami juga ikutan produksi, tapi mostly kita di agen untuk mendistribusikan anime. Dan YouTube itu adalah salah satu bentuk atau tempat distribusi kami gitu. Jadi ada di YouTube, ada di OTT platform lain. OTT platform tuh yang kayak Kayak View gitu kan. Nah, ya Ya. kayak gitu-gitu. Itu salah satu dari banyak platform distribusi kami gitu. Tapi ya emang kita terkenalnya gara-gara YouTube sih ya. Gara-gara YouTube. Aku juga Karena baru dengar kata Muse itu dari YouTube gitu kan. Nah, yang kutangkap dari sini, Muse itu kan company yang megang lisensi. Lebih tepatnya lisensi penayangan anime. Kalau boleh tahu untuk saat ini, judul anime yang pernah dipegang sama Muse itu berapa? wah, banyak, Pak. Apa ya, kita kan lisensi tuh ada yang kayak ada waktunya kan, ada Ah, durasinya gitu ya. Jadi kayak ada yang kami perpanjang terus, ada yang kayak, "Oh ini udah nggak bagus buat diperpanjang," ya udah nggak diperpanjang gitu. Terus ada juga yang buat film juga gitu kan. Jadi banyak sih, udah ratusan gitu. sebagai orang yang bekerja di perusahaan distributor lisensi, bagaimana perasaanmu terhadap anime bajakan? Kalau aku sendiri Hmm. sebenarnya nggak terlalu kesel sama anime bajakan sebenarnya. Cuma yang aku kesal adalah orang yang nge-share bajakan, Mhm. nge-share anime bajakan, mau itu anime, mau itu musik, mau itu film, mau itu apapun, mau itu merchandise bootleg, itu aku kesel sama mereka. Karena pertama itu hasil kerja keras orang, terus kok ambil, terus kok sebarkan. Maksudku gini loh, seni dari bajakan itu kan tidak dipamerkan dan tidak dikasih tahu orang. Kayak misalnya kau mencuri, masa sih kau mencuri terus kau pamer ke satu RT-mu, yo aku habis mencuri 1 kilo mangga dari RT sebelah, woi ayo hore-hore semua. Nggak mungkin kan, jadi lebih baik disimpan Mhm. sendiri kan. Itu seninya dari mencuri. Aku bukan pencuri dan aku nggak pernah maling mangga, tapi ya itu kan esensinya dari itu. Jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi, bagaimana perasaanmu tentang ngelihat anime bajakan? Pertama, ngebandingin manga sama anime bajakan itu tidak apple to apple ya. Jadi kayak, Iya, apa anime ya, to orang tuh mango kalau maksudmu Gia, iya. ya orang tuh kalau kalau nyolong manga, dia nggak bakal pamer, soalnya dia tahu kalau itu merugikan langsung ke orangnya gitu loh, Nah, ya nggak? iya, Orang yang dicolong manganya tuh kayak misalkan tetangganya dia, nah, ya nggak? iya, Pasti tahu kalau, "Aduh aku merasa bersalah, aku udah nyolong manga itu," heeh. gitu. Tapi kalau orang nyolong anime dan mereka pamerin, menurutku itu wajar karena mereka memikir kalau, yang mereka lakukan tuh nggak salah dan tidak merugikan, ya nggak? Karena Makanya mereka berani buat pamer. menurutku hitungannya gini sih, karena mereka belum belum dapat edukasi yang cukup gitu sih kalau kataku. Nah, Karena mereka itu menurutku karena juga. mereka nggak tahu gitu. Kayak misalnya kemarin film Indonesia ada rame dibajak, padahal harga nontonnya buat akun itu, buat akun doang 10.000 dibajak. Mmm, Terus si sutradaranya ngamuk, mau dituntut ke meja ijo katanya. Kan berarti nggak ngerti mhm. tentang bajakan dan nggak bajakan, bahkan kasus pun ada. Ya makanya, apa ya, aku tuh nggak bisa kayak langsung nyalahin orang-orang, bajakan bad, orang yang nonton bajakan, durjana kayak gitu, itu nggak bisa Durjana. soalnya emang yang legal itu baru-baru ini ramenya, Ah, yang baru-baru ini accessible baru tuh aksesibel. baru-baru Ya, ini aku gitu loh. setuju sama itu. Nah, makanya kita tuh pelan-pelan kayak mengedukasi itu. Kalau ada yang udah legal, accessible buat kalian. Accessible tuh gini ya, jadi tadi kayak ngomongin harga 10.000 doang kenapa masih dibajak, itu bukan argumen yang bagus juga menurutku. Karena kalau orang yang penghasilan cuma 10.000 sehari, ya Mereka nggak 10.000 tuh mungkin udah 100% iya, 100%-nya mereka gitu loh. mereka nggak mungkin mau ngeluarkan, "Anjir,
Masa cuma buat nonton gini doang perlu Ya. ngeluarin duit? Iya nggak sih? Aku juga sependapat Nah, sama itu. itu, banyak banget layer-nya yang kalau ngomongin bajakan itu kenapa, karena situasional, kondisional banget. Dan menurutku, Iya, karena kurang accessible itu loh. Jadi menurutku poinnya di accessible itu. Accessible buat orang itu beda-beda. iya Kalau accessible. buatku, karena aku emang udah apa ya, udah kerja gitu kan, udah independen. Jadi ya yang accessible buatku ya kayak iQIYI itu accessible, aku VIP di Gratis. iQIYI accessible, Heeh, aku VIP di Netflix itu accessible buatku gitu. iya. Tapi buat orang lain mungkin itu nggak accessible. Makanya kita mau nyalahin mereka juga susah. Dan Muse sendiri kita datang untuk memberikan aksesibilitas itu. Jadi kayak aksesibilitas buat kalian yang selama ini susah didapatkan, kami coba untuk tingkatkan. Kayak dari YouTube, itu kan udah jelas accessible banget nggak sih? Iya, itu YouTube tuh udah Ya nggak? accessible banget. Yang bodoh adalah Apa? ketika ini anime udah tayang di Muse Indonesia. Sekali lagi aku ingatkan, aku nggak anti bajakan. Tapi kalian masih streaming di situs bajakan. Itu yang aku sangat-sangat tentang. Maksudku sudah accessible, tapi kok masih ngebajak. Di situs-situs sampah kayak fanshare, tidak aku subtitle sendiri, ngedownload anime dari Muse ditampilkan di sana. Itu kan agak aneh ya. Biasanya Mhm masalah mhm mhm. bajakan-bajakan kayak gini tuh ada dua tipe. Antara dia strongly agree untuk ngebajak dan strongly disagree. Biasanya kubunya terpecah antara dua itu doang. Kalau aku kan selalu aku bilang, aku bodo amat sama bajakan, yang penting kalian jangan pamerkan. Dan kalaupun ada yang nanya, "Bang, nonton anime di mana?" Ya aku nonton, ya aku sebutkan yang situs-situs legal ya dong. Ngapain aku nyebutkan situs yang ilegal? Kan sama aja kayak aku mengencourage kalian untuk nonton anime yang ilegal. Jangan, makanya aku simpen. Ya, kalau aku sendiri jadi ya tetap sih kita ada spektrum gitu dari 1 sampai 10 seberapa aku setujunya dengan bajakan itu kan dari pertanyaan gitu kan ya. Nah, kalau aku paling aku di 6 sih. Kalau dari strongly disagree sama strongly agree aku tuh di 6. Aku tetap aku support yang legal, tapi aku juga mengerti kenapa masih banyak Kenapa yang masih ilegal ada yang gitu loh. ilegal kan? Iya. Hmm. Kalau kalian apa ya, komplainnya kayak, "Aduh yang legal tuh masih dikit judulnya. Aduh yang legal itu translation-nya nggak enak." Kayak kalau masih komplain kayak gitu, kami juga tahu kita judulnya masih belum banyak, tapi poinnya di situ, belum belum. Dan Belum. kami sedang tingkatkan aksesibilitasnya itu. Kalian bayangin aja kalau kalian support terus, beberapa bulan ke depan, beberapa tahun ke depan, judul apa lagi yang bisa kami masukin gitu loh. Karena perlahan kalau kalian support terus, itu nanti tier-nya bakal naik terus, bakal naik bakal naik bakal naik. Attack on Titan yang tadinya belum bisa masuk, lama-lama bisa masuk. Demon Slayer yang tadinya nggak bisa masuk, lama-lama bisa masuk. Kayak gitu. Jadi kita bertahap gitu loh. Karena sekarang kita udah bisa perlahan buktikan kalau ternyata YouTube kita tuh bisa gitu loh untuk memberikan mereka environment yang bagus untuk anime mereka berkembang. Jadi kayak kita kan pinjem nih animenya mereka tuh, terus kita bawa masuk ke Indonesia. Nah, sekarang pilihannya ada banyak. Kita masukin ke YouTube, kita masukin ke iQIYI, masukin ke Catch Play View, bla 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 gitu ya. Itu pilihannya banyak di situ. Kalau buat ke OTT platform selain YouTube ya, itu udah pasti aman dan gampang karena views-nya terjamin. Ngerti nggak maksudku? Kalau di YouTube kan tergantung apa yang populer kan. Kayak Iya. kalau ini ternyata flop, ya udah duitnya ya segitu-segitu aja. Tapi kalau di OTT platform kayak iQIYI, kayak Viu gitu, itu mereka udah langsung. Jadi kayak mereka langsung beli gitu sekali. Jadi kalau di YouTube itu penghasilannya kita sendiri yang harus cari. Makanya bisa rugi. Jadi income-nya tuh kalau di iQIYI itu udah pasti, tapi kalau di YouTube income-nya nggak pasti. Nah, ketidakpastian ini yang bikin susah untuk masuk ke YouTube gitu. Nah, gimana caranya bisa mengalahkan ketidakpastian ini? Dengan kalian support, dengan kalian tonton, dengan kalian tidak pakai adblock saat nonton di Muse. Itu nanti pasti deh, pasti pengaruhnya balik lagi ke kalian gitu loh. Manfaatnya tuh bakal balik lagi ke Indonesia. Betul. Aku nggak bukan menjilat kalian ya, ini tuh Eng- faktanya aja gitu Enggak. yang bener-bener terjadi, bukan promosi. Ini pernah ku omongkan di live stream sebelum-sebelumnya. Kalau zaman dulu, Mhm, aku agree banget sama bajakan. Karena apa? Tanpa bajakan, aku yakin anime mungkin gak bakal terkenal sekarang. Sekarang, siapa sih yang gak tahu mhm anime? Minimal orang tua mhm kalian pun tahu siapa itu Naruto gitu. Siapa itu Goku. mhm, ya. Masalahnya, apakah argumen itu masih relevan sekarang kalau kalian masih mendukung yang bajakan-bajakan terutama fanshare? Kalau menurutku, itu nggak relevan lagi. Itu argumen relevan kalau dipakai 10 tahun lalu mungkin. Tapi sekarang enggak. Mhm mhm. Accessible iya, gratis iya. Mentok-mentok nonton iklan sedikit. Aku juga jelas respect banget sama zaman-zaman keemasan 2000-an yang banyak banget anime-anime di TV. Wah, Oh iya itu kayak
pagi, siang, sore itu anime semua, mantep banget itu. Respect dulu sama pertelevisian Indonesia yang dulu. いい気 Iya 持 iya ち betul. GGWP banget lah, GGWP. parah. Aku lihat ya, animator di Jepang tuh mereka いい underpaid 気持ち banget. Mm-mm. Dan Banget. kenapa? Karena produksi anime itu sangat ketat untuk budgetingnya. Jadi ya kalau udah kayak gitu, udah budgetingnya susah dan masih dibajak pula. Gini loh, kalau kalian nonton di fanshare, duitnya balik ke si fanshare-nya itu, ke orang Nggak yang punya websitenya. nggak kemana-mana gitu. Itu yang Hmm. agak ngehe. Tapi kalau kalian nontonnya di tempat yang legal, itu duitnya balik lagi ke mereka, gitu loh. Timbal balik gitu loh, simbiosis mutualisme. Ujung-ujungnya bakal balik ke kita lagi, balik ke mereka, balik ke kita, balik ke mereka, gitu, muter terus. Iya bagus, itu dari community untuk community dan bukan cari cuan sendiri. Itu intinya. Pokoknya kalau ada yang legal dan aksesibel aksesibel buat kalian, itulah. Aksesnya itu dipergunakan, aksesnya itu dipakai, tuh. Betul Udah itu benar. aja. Kalian kan punya lisensi anime kayak Gotobu no Hanayome. Itu kenapa bisa nggak tayang di YouTube? Oh, itu semua tergantung lisensor ya. Jadi kayak aku nggak bakal nyebut lisensor siapa, pokoknya kalian cari tahu sendiri. Jadi lisensor di Jepang itu ada tiernya. Ada yang gampang buat ngasih ke YouTube, ada yang nggak gampang buat nggak ngasih ke YouTube gitu. Nah, itu kalian cari tahu Oh, sendiri. Jadi semua itu terserah lisensor. Mereka mau kasih, mereka nggak mau kasih, ya sudah. cuma Tapi bisa kami bisa minta. negosiasi itu. Oke, Dan bagus. itu asli susah buat dinego. Karena ada beberapa lisensor yang nganggep kalau tayang di YouTube tuh nggak aman. Dan sejauh ini ya emang masih belum aman gitu loh. Iya sih. Kondisinya masih belum memungkinkan. Kayak views nggak terjamin, terus rawan dibajak, rawan diupload ulang. Nah, itu yang bikin mereka takut. Makanya kalau situasi peranimian di Indonesia udah bagus, pasti lisensor sana pasti udah makin percaya sama Muse. Pasti percaya sih. Gitu. Semoga judul-judul besar bisa tayang juga lagi sih kalau kayak gitu. Sedang kami usahakan. Terus misalnya kalau tadi ada anime bajakan atau fanshare yang bajakan tadi tetap nge-publish anime yang sudah kalian garap, terutama gratis di YouTube atau di Aichi, yang gratis ya. Dampak kerugian yang kalian rasakan apa kira-kira? Hilangnya kepercayaan dari lisensor. Karena apa ya? Mereka tuh ngamatin juga loh, ngamatin website-website yang bajakan juga. Kayak, loh ini kok judul Muse masih ada di website bajakan, kayak gitu. Itu kena ke kami. Terus intinya kecolongan itu tuh bakal berdampak ke Muse, terus akhirnya lisensor nggak percaya. Kalau udah nggak percaya, makin susah buat masukin anime lain gitu ke kami, kayak begitu. Kalau kerugian secara finansial yang benar-benar berpengaruh apa? Ya paling ad revenue-nya turun, terus akhirnya yang bisa kami kembalikan ke Jepang juga turun, akhirnya yang diterima oleh studionya juga turun. Jadi ya bakal turun-turun semua ke atasnya. Bakal nurunin Gitulah, ini ya, bakal nurunnya bakal jelek banget dong kalau kayak gitu. Bisa turun-turun ke studio, betul. dari lisensor ke studio, Karena ke kan komite produksi duitnya dan kan muter, sebagainya. Iya duitnya muter sih duitnya kan bener. muter di produksi sana. Mhm. Jadi ya kalau berkurang di sini, di sana juga berkurang. Ya udah, mereka jadinya kayak, nggak worth it deh, gitu. Kalau menurutmu, bagaimana cara paling optimal untuk mensupport industri anime di Indo terutama ya, biar dampaknya kerasa gede banget. Dukungan paling simpel itulah dengan tonton di tempat yang legal, selama opsi untuk menonton legal itu ada dan Accessible. gampang untuk kalian akses. Nah, itu Yes. aja. Sumpah. Kita Oh, udah ke kesimpulan aja ya, udah kesimpulan ya. ya ya ya, Oke, langsung lah. dukunglah anime legal di Indonesia. Selagi kalian いい bisa, 気持 selagi ち Terima kalian あ kasih. mampu, りがと selagi ada yang gratis di yang legal dan gratis, kenapa nggak diambil yang di sana aja daripada kalian nonton ke Hmm, entah bajakan atau fanshare itu atau apapun namanya. Cuma ya sekali lagi, kalau bajakan jangan pamer, udah cukup kalau itu dari aku itu. Dan kalau kalian hmm. ngebajak anime, yang dirugikan itu adalah kita-kita う juga. い Kita い気持 bakal ち makin kesusahan untuk dapat anime yang legal. Kayak kehilangnya kepercayaan dari lisensor, itu udah pasti kan. Terus makin susah Hmm. akhirnya anime lain buat masuk yang gratis dan legal gitu. ありが Terus Benar, benar. orang-orang sana juga ngalamin kerugian, entah ad revenue-nya yang turun atau duit-duitnya juga kurang gitu kan ya. Jadi lebih baik kalau bisa bisa di tempat legal ya silahkan di tempat legal, dan kalau bajakan nggak usah pamer, diam-diam aja udah. Terima Oke, kasih Mas ada yang Akil. mau kau tambahin? Ada yang mau kau tambahin? Aku paling nambahinnya kayak, marilah hidup damai, gak usah cari-cari いい気持 pertempuran, ち pertempuran ありが alasan-alasan kayak aku legal, aku bajakan, bertempur kayak gitu, nggak usah. Kita hidup di common ground, hidup di tengah-tengah, kita simbiosis aja gitu loh, jangan saling senggol. Yes, Ya, yes. kita udah datang dengan visi misi kayak gitu, kami harap dukungannya dan sabar gitu, karena Muse Indonesia masih baru, bro. Kita masuk ke Indonesia tuh September, dan apa ya, nggak bisa, semua itu nggak bisa instan, semua ada prosesnya. Iya. Yang kalian pengen apa, kayak argumen-argumen kenapa masih dibacakan kayak, "Wah, library-nya kurang," terus apalagi, kayak gitu-gitu pokoknya. Itu ya sabar gitu. Karena, dengan kalian sabar dan dengan kalian support 2S ini, kalian bakal
dapat lagi keuntungannya untuk kalian, balik lagi ke kalian gitu. Karena kalau Iya. kalian sabar dan terus support, kepercayaan-kepercayaan itu bakal terus terbentuk, terus kayak data-data juga bakal tetap terus masuk, kayak views-nya bagus, ad revenue-nya bagus, nggak pakai adblocks, terus itu kan data ya, angka Angka, udah jelas data. lah. Angka itu pasti Data itu sangat-sangat absolut, objektif. Sangat-sangat objektif, absolut. absolut. Udah nggak bisa diganggu-gugat Nah, lagi. dan itu yang bakal dilihat oleh Jepang gitu. Betul. Kayak, oh ternyata perspektif. Oke, mari kita coba buat tayangin anime-anime yang lebih god tier lagi di YouTube-nya Muse gitu. Ah, ah, Itu aja sih. ah. Kesabarannya dan dukungannya dari kalian semua. Mantap. Sudah. Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Onegaishimasu, minasan. Ya udah mungkin sampai situ dulu. Terima kasih kepada Daem dari Terima kasih Muse udah nonton Indo yang ya. sudah mau hadir Makasih ke juga udah sini. diundang. Dan beberapa kali saya potong juga omongannya. Aku minta maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dan lain-lainnya. Ya udah Ya, mungkin begitu aja dulu. Ya udah, dadah semuanya. Hmm. Arigatou gozaimasu. dadah. Makasih Mas Makasih, semoga Daem. bermanfaat. Semoga Yo, bermanfaat. makasih juga Mas Admin Yami. Yami aja atau Akil aja gitu biar enak. Oke, dadah. Makasih Mas Akil ya. Dadah, dadah, dadah. Dadah. Thank you udah datang.